Permasalahan sampah plastik menjadi permasalahan lingkungan hidup bagi dunia, sebab tidak semua limbah plastik dapat didaur ulang. Menurut sejumlah pemerhati lingkungan hidup dunia, ternyata negara di Asia termasuk Indonesia merupakan salah satu penyumbang limbah plastik terbesar di dunia. Oleh karena itu, bersamaan dengan Hari Peduli Sampah Nasional atau HPSN 2023, Aliansi Zero Waste Indonesia (AZWI) menggelar media gathering HPSN 2023 dengan mengangkat tema Towards Zero Waste to Zero Emission. Acara yang digelar di Bakul Coffee Cikini, Jalan Cikini Raya nomor 25, Cikini, Menteng, Jakarta Pusat ini menghadirkan sejumlah pembicara seperti Hatta dari Greenpeace Indonesia, Yobel Novian Putra selaku Climate and Clean Energy Officer GAIA Asia Pacific, Yuyun Ismawati selaku co-founder and senior advisor Nexus Tree Foundation, dan David Sutasurya selaku eksekutif direktur YPBB Bandung. Dengan moderator Nindita Proboretno selaku CEO Koordinator Aliansi Zero Waste Indonesia. Yobel Novian Putra pada presentasinya menjelaskan bahwa sampah plastik dalam perjalanannya lebih emited dan mengandung limbah racun. Sementara itu, Yuyun Ismawati menyampaikan bahwa dari semua sampah plastik, hanya 9-10% yang bisa didaur ulang termasuk bahan kimia penyertanya. Sedangkan Hatta menjelaskan bahwa sebenarnya penyumbang limbah plastik terbesar adalah Indonesia. Hal senada juga disampaikan David Sutasurya yang di dalam presentasinya menyinggung perihal Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 Pasal 4 tentang sampah yang seharusnya sudah mulai diimplementasikan oleh pemerintah, namun kenyataannya hal itu belum maksimal dilaksanakan. David Sutasurya saat diwawancarai sriwijayamedia.com mengatakan bahwa untuk menerapkan zero waste, maka langkah yang harus diambil adalah dengan segera mengurangi produksi sampah yang tidak dapat didaur ulang. Artinya kita ingin mendorong pengelolaan sampah yang dengan konsep zero waste, di mana kita yakin ya, kita dari studi-studi ya, bahwa pengelolaan sampah yang zero waste itu menghasilkan emisi karbon yang jauh lebih kecil dari sistem yang sekarang. Di mana zero waste itu kan punya kepentingan yang lebih besar, di mana kita ingin melestarikan sumber daya alam, mengurangi polusi bahan beracun dan lain sebagainya. Tapi salah satu yang lagi kita tekankan sekarang adalah salah satu tujuan penting juga dari pengelolaan sampah dalam konsep pembangunan berkelanjutan, yaitu mengurangi emisi karbon, dan zero waste itu adalah langkah menuju ke sana. Nah, tinggal kita punya pemahaman yang benar atau tidak tentang zero waste itu yang tadi kita punya di regulasi nasional kan kita punya pengurangan dan penanganannya. Nah, jadi untuk bisa mengimplementasikan zero waste dengan benar, langkah pertama adalah istilahnya turning off the tap. Jadi sampah-sampah yang tidak bisa didaur ulang dan semua sampah yang menghasilkan emisi karbon tinggi, terutama dalam hal ini plastik yang sejak dari produksinya masih emisi karbon tinggi, itu harus segera dikurangi. Gitu. Nah, lalu langkah kedua adalah menangani yang di ujung, di mana kalau yang sudah yang bermasalah itu ya, sampah-sampah problematik itu bisa dikurangi, maka sebagian besar isinya sampah organik. Nah, sampah yang masih ada harus dikelola secara terpilah. Sampah organik tidak boleh masuk ke TPA, tapi harus dikelola bukan dengan dibakar, tapi dimanfaatkan kembali sebagai kompos untuk pakan ternak dan lain sebagainya, sehingga emisi karbon akan turun jauh lebih signifikan daripada kalau dia dibakar. Gitu. Jadi Jakarta sebagai kota besar, nomor satu pasti dia harus dibantu oleh pemerintah pusat agar kota Jakarta tidak dibanjiri plastik. Maka pemerintah daerah bisa menerapkan kebijakan yang tadi saya katakan. Satu, dia mendorong industri substitusi produk dan kemasan sekali pakai. Kan di Jakarta banyak rakyat miskin yang butuh pekerjaan, betul. Gitu. Terus yang kedua adalah sampah organik diberikan tugas utama kepada sumber sampah untuk mengolah. Pemerintah bisa membantu dengan membantu masyarakat membangun urban farming, baik secara komunal maupun rumah
dibantu oleh pengolahan organik oleh pemerintah. Dan yang ketiga, kalau memberikan jasa pengumpulan sampah, utamakan hanya mengumpulkan sampah yang kering saja. Jadi kalau pemerintah bilang kita hanya mengumpulkan sampah yang kering saja, mau nggak mau masyarakat harus memilihkan yang organik, harus diurus oleh mereka sendiri. Jakarta, Sriwijaya Media, Irawan Syah Perdana mengabarkan.